Shalom jemaat-jemaat Tuhan, kita sama-sama bersuka cita dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pada hari ini kita mau kembali sama-sama menaikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan Yesus. Pada hari ini kita sama-sama diberkati oleh Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Untuk itu sebelum kita naikkan penyembahan pujian kita kepada Tuhan Yesus, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap rancangan-rancangan yang Tuhan jadikan dalam hidup kami, buat setiap rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada hari ini, dimanapun kami berada, kami mau datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Menyembah Engkau, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan, terlebih lagi buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk tahta suci-Mu Tuhan, menyembah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Kami angkat tangan menyembah Engkau, angkat
sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Kami puji Engkau Yesus. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tahta suci-Nya. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Yesus, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya. Kami masuk tahta Yesus Tuhan.
Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Pribadi yang layak terima segala pujian kami. Terima segala pengagungan kami Tuhan. Engkau Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kaulah yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kaulah yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang layak kami sembah. Hanya Engkaulah yang layak kami puji Tuhan Yesus. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, kembali untuk diajar oleh Engkau Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau minta Roh Kudus, tuntun kami hari demi hari. Tuntun kami dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Tuntun kami dalam mengambil setiap keputusan-keputusan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang berada dalam kami Tuhan, dalam situasi apapun. Kau Allah yang setia bersama dengan kami. Engkau Allah yang ada melewati setiap gelombang kehidupan dalam hidup kami. Kaulah Allah kemenangan kami Tuhan Yesus. Biar kemuliaan-Mu Engkau nyatakan Tuhan dalam hidup kami.
terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau
Mempelai Kristus, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah kubu pertahanan kami. Engkaulah Allah yang dengan kepaknya menudungi kami. Engkaulah Allah yang dengan sayap-Mu Engkau memberikan tempat perlindungan kepada kami. Engkaulah Allah yang menjadi perisai kami, pagar tembok kami, sehingga kami tak perlu takut akan kedahsyatan malam, akan panah yang terbang pada waktu siang, atau penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, bahkan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Engkaulah Allah yang melindungi kami, ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dengan pengharapan besar bahwa Engkau Allah akan memberikan kami kekuatan lewat firman-Mu, akan menolong kami untuk melakukan sesuatu yang berarti di tengah-tengah badai COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga kami tidak gentar, kami tidak menjadi takut, sebaliknya kami tetap rindu melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati jam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mempelai Kristus yang berbahagia, mari kita melihat bersama gambar di depan kita. Ada gambar kapal yang sedang terombang-ambing oleh badai yang dahsyat. Lalu ada satu tulisan di depan berkata, anugerah di tengah badai. Boleh saya minta saudara sekalian ikut saya? Anugerah di tengah badai. Katakan sekali lagi, anugerah di tengah badai. Kekasih Tuhan, kita sama mengetahui saat ini kita sedang berada di dalam badai COVID-19. Ada begitu banyak kekasih kita yang diterpa badai ini. Ada begitu banyak kekasih kita yang saat ini sedang merasakan dampak langsung dari COVID-19. Bahkan mungkin juga saudara dan saya. Kita berada di tengah-tengah badai. Tetapi mari kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dan Dia adalah Allah yang sanggup memberikan kepada kita bahkan anugerah di tengah badai. Masih ingat lagu Amazing Grace? Lagunya begini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Penulis lagu ini adalah John Newton. Beliau lahir tahun 1725, meninggal 1807. Jadi kurun waktu hidupnya adalah di abad 18. Siapakah beliau? Beliau adalah mantan pelaut yang sempat menikmati didikan Kristiani di masa kecilnya. Saat usia 4 tahun sampai dengan 7 tahun, ia menikmati bagaimana Tuhan bekerja melalui ibunda terkasih. Ibunya seorang yang saleh, dan sejak kecil John Newton sudah diajarkan untuk menghafalkan himne-himne Kristen. Sejak kecil John Newton sudah diajarkan dasar-dasar kehidupan Kristen. Tapi ibunya meninggal dunia ketika John Newton berusia 7 tahun. Dan apa yang kemudian terjadi? Umur 11 tahun John Newton mulai pergi berlayar. Dan singkat cerita, umur 24 tahun John Newton sudah menjadi seorang nahkoda di satu kapal yang kemudian terlibat dalam perdagangan budak. Kekasih Tuhan, di sini kemudian saya ingin kita melihat bahwa seseorang yang sudah mengalami didikan sejak masa mudanya bisa saja kemudian menyimpang dari didikan itu. Bahkan ketika didikan itu adalah didikan yang berasal dari firman Tuhan. Maka penting bagi kita untuk kemudian waspada dengan hidup kita. Newton masih muda ketika ia kemudian menjadi seorang pelaut. Prestasinya begitu luar biasa. Umur 24 tahun sudah menjadi nahkoda dari satu kapal
yang kemudian pada tahun itu, tahun 1749, digoncang badai luar biasa, nyaris karam kapalnya. John Newton berteriak berkata, "Aku binasa." Tetapi betulkah ia binasa? Ternyata tidak. Tuhan memberikan kesempatannya untuk hidup lebih panjang lagi. Roh Kudus menggugah hatinya. Roh Kudus mengingatkan John Newton akan betapa ia sudah jauh dari jalan Tuhan. Itu sebabnya kemudian lewat lagu ini dia berkata, "Yang menyelamatkan aku yang seharusnya sungguh-sungguh layak binasa, yang sungguh tidak layak ini, yang sungguh sesat ini." Tetapi kemudian Tuhan mengasihi John Newton dan ia kemudian memberikan hati yang baru, bertobatan di tengah badai, di tengah gelombang yang dahsyat. Tuhan menganugerahkan kepada John Newton hati yang baru. Dan kemudian apa yang terjadi, saudaraku? John Newton begitu rindu belajar firman Tuhan. Dan singkat cerita, dia bertemu dengan penginjil yang sangat efektif melayani Tuhan. Seorang pemimpin dari Calvinist Methodist Church. Dan dia belajar dari bapak ini, seorang yang bernama George Whitefield. Dan John Newton kemudian menjadi seorang pengkhotbah yang dipakai Tuhan. Dia bahkan kemudian sempat menulis 280 himne yang memberkati begitu banyak orang, termasuk Amazing Grace. Dan apa yang kemudian kita dengar tentang John Newton di akhir hidupnya adalah di saat-saat ia sudah buta, ia masih terus mengabarkan firman Tuhan. John Newton yang mantan pelaut, mantan pedagang budak, dia diubah hatinya di tengah badai. Dan dia mengalami anugerah Tuhan. Dan dia tetap pada jalan Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupnya, saat ia bahkan buta, ia terus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu menceritakan kabar baik kepada banyak orang. Haleluya! Mempelai Kristus. Pada awal bagian khotbah pagi hari ini, kita akan membaca dua bagian Alkitab. Yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat ke-36 hingga ayat yang 38. Demikianlah firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Bagian yang kedua terambil dari Lukas 24 ayat ke-30 hingga ayat yang ke-32. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ada dua hal yang mirip, yang nyaris sama terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2 dan Lukas 24 yang baru saja kita baca bersama. Hal itu adalah tentang bagaimana respons dari hati kita ketika mendengar firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 diceritakan bagaimana Petrus berkhotbah, lalu kemudian 3.000 orang memberikan respons. Berupa apa? Firman Tuhan katakan hati mereka sangat terharu. Bukan sekedar terharu, tetapi sangat terharu. Lalu muncul kalimat, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Di dalam Lukas 24, ketika Kleopas dan temannya menyadari bahwa yang berbicara adalah Tuhan Yesus Kristus, mereka kemudian mengingat percakapan di sepanjang perjalanan saat mereka kemudian bertiga berbicara. Dan apa yang kemudian mereka katakan satu sama lain? "Bukankah hati
kita berkobar-kobar. Yang pertama, hati mereka sangat terharu. Yang kedua, hati kita berkobar-kobar. Keduanya terjadi ketika firman Tuhan diberitakan. Nah, pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali Anda dan saya mendengar firman Tuhan, lalu kita merasa sangat terharu, atau kita merasa berkobar-kobar? Kekasih Tuhan, terlalu banyak waktu berlalu dan kita tidak merasa disentuh oleh firman Tuhan. Ada banyak kebaktian kita sudah ikuti secara online, atau mungkin pada waktu dulu secara langsung dalam ruang kebaktian. Tapi berapa banyak yang kemudian kita mau akui secara jujur, firman Tuhan itu menyentuh hati kita. Nah, pada waktu kita tanya kepada diri kita, menyentuh hatiku itu kalau seperti apa? Kalau khotbahnya lucu? Kalau khotbahnya berapi-api? Kalau khotbahnya menantang rasio kita? Kalau khotbahnya mungkin cocok dengan pergumulanku saat itu? Atau apa? Saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa khotbah yang kita dengar bukan yang menyentuh kita, tetapi firman Tuhan yang diberitakan itulah yang kemudian menyentuh kita. Alkitab berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan Injil itu dinamitnya Allah. Bukan pengkhotbah yang hebat yang kemudian menyentuh hati kita, tetapi firman yang menyentuh hati kita. Pekerjaan Roh Kudus yang menyertai pemberitaan firman, itu yang kemudian membuat seseorang tersentuh hatinya. Nah, penting bagi kita di era COVID-19 ini, di saat badai datang dengan begitu dahsyat, sebagian dari kita mengalami badai itu secara langsung. Baik ketika anggota keluarga kita sakit karena COVID-19, bahkan mungkin dipanggil Tuhan, saat kita berhadapan dengan kenyataan kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Belum lama seorang kerabat saya datang kepada saya, minta supaya bisa berikan bantuan. Mengapa? Karena ia kehilangan bisnisnya yang adalah antar jemput anak sekolah. Bisnis yang sebetulnya begitu stabil karena selalu ada anak-anak yang kemudian butuh untuk antar jemput. Selama ini telah menghidupi keluarganya dengan cukup baik. Tetapi ketika kemudian harus belajar di rumah, diterapkan, maka apa yang terjadi? Kerabat saya ini, dia kehilangan penghasilannya. Bukan menurun penghasilannya, kekasih Tuhan, tetapi kehilangan sama sekali penghasilannya. Nah, ketika keadaan seperti ini kita sebut sebagai badai, maka apa yang kemudian kita rasakan ketika kita mendengar firman Tuhan? Seharusnya kita sama seperti John Newton ketika badai terjadi dalam kehidupannya yang secara harafiah dialaminya, yaitu kapalnya diombang-ambingkan, hampir-hampir ia karam. Seharusnya kita ingat akan Tuhan. Ketika terjadi seperti sekarang ini, kesulitan yang begitu besar menerpa hidup kita, seharusnya kita duduk lebih dekat dengan Tuhan. Seharusnya kita biarkan hati kita disentuh oleh firman Tuhan, baik lewat pembacaan Alkitab setiap hari maupun lewat khotbah seperti yang sekarang kita sedang nikmati bersama. Kekasih Tuhan, mari kita kemudian tanya kepada hati kita, hai hatiku, ketika engkau disentuh oleh firman Tuhan, maka yang akan terjadi sesudahnya itu apa? Kita akan belajar
berikutnya. Apa yang akan dilakukan oleh kita ketika hati kita sudah disentuh oleh firman Tuhan. Mempelai Kristus, berikutnya kita akan membaca bersama Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tadi saya bertanya, setelah hati kita tersentuh, lalu apa yang kemudian kita akan kerjakan? Nah, jemaat mula-mula sangat indah diceritakan oleh firman Tuhan bahwa 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri baptis itu kemudian mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, mempelai Kristus, kata bertekun di dalam bahasa aslinya berarti mengabdikan diri secara terus-menerus, mendedikasikan diri secara terus-menerus, menyerahkan diri secara terus-menerus, fokus secara terus-menerus, menunjukkan pandangannya secara terus-menerus. Kepada apa? Kepada pengajaran rasul-rasul. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana seseorang yang diubah hatinya menjadi seorang yang kemudian punya kerinduan untuk belajar lebih dalam lagi firman Tuhan. Nah, ini terjadi pada John Newton. Masih ingat cerita saya? Ketika ia bertobat, maka hatinya penuh kerinduan untuk belajar Alkitab. Dan dia berguru kepada George Whitefield, seorang pengkhotbah Injili yang kemudian membentuk dia bahkan menjadi seorang pengkhotbah. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama melihat panggilan Tuhan yang indah ini. Belajar firman Tuhan adalah satu panggilan yang indah. Sebagian kita mungkin lebih senang mendengarkan firman Tuhan. Lebih mudah, bukan? Dibandingkan dengan membaca, bahkan menyelidiki Alkitab. Tapi di era COVID-19 ini, di saat kita kemudian memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan lebih luas lagi, kekasih Tuhan. Kalau sebelumnya, sebelum COVID-19, kita mungkin pergi ke tempat kerja 1 jam berangkat, 1 jam pulang. Bukankah 2 jam itu sudah bisa kita hemat saat COVID-19? Nah, kita alokasikan untuk apa? Tidur, nonton TV, ngobrol yang nggak jelas, atau kita mau gunakan dari 2 jam itu, ambillah 1 jam misalnya, untuk kita belajar firman Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita di sini yang sempat memesan buku rohani dari toko buku yang menjual secara online? Untuk kita belajar di era COVID-19 ini, lebih dalam lagi, memahami apa kehendak Tuhan, belajar lagi doktrin yang penting, supaya kita berpegang kepada ajaran yang sehat, dan tidak mudah diombang-ambingkan seperti seorang anak. Kekasih Tuhan, mari kita melihat bahwa respons yang sederhana, yang menjadi ikutan yang dengan sendirinya ketika seseorang disentuh hatinya adalah ia akan kemudian mengisi pikirannya dengan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, bicara siapa yang disentuh? Hati. Yang kedua, siapa yang diisi? Pikiran. Semua katakan hati. Kedua katakan pikiran. Hati disentuh, pikiran diisi. Semua katakan hati disentuh, pikiran diisi. Sekali lagi, hati disentuh, pikiran diisi. Ini 2 hal pertama yang kita belajar dalam renungan atau khotbah kita pagi hari ini. Kekasih Tuhan, mari kita biarkan pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Dan bukan sekedar mendengar firman Tuhan lewat khotbah-khotbah yang kita bisa dengan mudah dapatkan secara online. Atau kemudian lagu-lagu rohani yang juga kita bisa dapatkan dari Spotify dan lainnya. Tapi mari kita juga mau menyelidiki Alkitab secara pribadi. Belajar firman Tuhan langsung dari sumbernya. Maukah saudara? Belum lagi kenyataan bahwa kita punya kesempatan
untuk melakukan PA dalam keluarga kita. Ada papa, ada mama, ada anak-anak yang sebelumnya mungkin sangat sulit menyatukan waktu. Karena yang satu tidak bisa siang, yang satu tidak bisa malam, dan seterusnya. Sehingga bahkan makan siang atau makan malam saja sudah tidak sempat bersama-sama. Rumah seperti hotel, masing-masing kemudian sibuk dengan urusannya dan mampir ke meja makan sesuai dengan waktu yang masing-masing punya. Tidak pernah bertemu. Sekarang saatnya bertemu. Dan jangan bertemu hanya untuk bercengkrama, tapi bertemulah untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itu berarti menyediakan waktu untuk PA bersama dengan keluarga. Maukah saudara? Mempelai Kristus, bacaan kita yang terakhir terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 hingga ayat yang ke-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Izinkan saya membaca sekali lagi 2 ayat ini untuk kita resapi bersama. Dan semua orang, siapa? Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sesudah hati disentuh, sesudah pikiran diisi. Masih ingat pelajaran pertama, hati disentuh. Kedua, pikiran diisi. Maka kemudian yang terjadi adalah perilaku baru. Semua katakan perilaku baru. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45 ini. Dikatakan di sana bahwa mereka, orang percaya ini, mereka bersatu. Dan buktinya bahwa mereka bersatu adalah mereka bersama-sama menganggap bahwa kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saya membayangkan kalau kita dalam satu kesempatan persekutuan sekitar 10 orang katakan, lalu kita minta semua letakkan dompet di atas meja. Berapa banyak yang rela untuk melakukan hal itu? Ya, kalau cuma letakkan dompet masih rela. Tapi ketika kemudian semua yang ada di dompet akan diserahkan bagi pekerjaan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang rela? Yang mereka lakukan kekasih Tuhan bukan mengeluarkan uang dari dompet. Sudah habis. Bukan mengeluarkan uang dari tabungan. Sudah habis. Yang mereka lakukan adalah menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Mereka menjual harta miliknya. Berapa banyak di antara kita pernah menjual harta milik kita karena kita tidak punya lagi uang atau kemudian tabungan, kita harus jual harta milik kita untuk kemudian kita berikan kepada orang lain. Saya tidak mengajak teman-teman atau bapak, ibu, saudara-saudara untuk sampai di tingkat ini. Tetapi mari kita pikirkan bersama-sama. Apa yang kita bisa lakukan untuk sesama kita. Badai COVID-19 ini bisa menjadi satu anugerah bagi kita dan juga bagi orang lain. Mari kita kemudian lihat apa yang kita bisa jual di rumah, barang-barang yang mungkin sudah tidak terpakai di rumah, yang kemudian kita bisa jual melalui online. Lalu kemudian kita pikirkan kita bisa bantu orang lain. Atau kalau kita masih punya uang, kita bisa kemudian juga berikan bagi orang lain. Ada banyak orang yang kemudian membutuhkan sembako. Ada banyak orang yang membutuhkan kemudian sekedar beras. Mari kita bergerak untuk mereka. Perilaku baru terjadi ketika hati disentuh, ketika pikiran diisi. Nah, perilaku baru apa yang kemudian kita mau berikan bagi orang lain yang dirasakan dampaknya? Salah satunya adalah dalam hal memberi.
Nah, bagaimana kemudian kita bisa membawa bukan saja keluarga kita, tetapi bahkan gereja kita berbuat sesuatu bagi masyarakat yang membutuhkan. Kekasih Tuhan, mempelai Kristus yang berbahagia, mari kita pikirkan langkah-langkah nyata yang kita bisa buat dalam minggu ini juga bagi sesama kita. Firman Tuhan diberitakan bukan untuk menambahkan pengetahuan belaka. Firman Tuhan diberitakan untuk nampak, untuk mewujud, untuk mengejawantah dalam perilaku. Mari kita bangkitkan kasih yang besar dalam diri kita. Dan kita wujudkan kerinduan kita berbagi dengan sesama. Saya mengajak teman-teman di Komisi Pemuda gereja tempat saya berjemaat untuk membuat face shield. Dan kami berhasil merakit 450 face shield. Dan saat ini sudah didistribusikan kepada Vaskes, puskesmas, dan sebagainya. Kami melihat kebutuhan itu ada. Dan kami berbuat sesuatu yang sangat kecil, tetapi tentu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Anugerah di tengah badai bukan sekedar bagi kita, tetapi juga bagi orang lain. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain, sehingga mereka bisa berkata, sungguh benar ada anugerah, bahkan ketika badai ada dalam hidupku. Ada anugerah ketika badai dan gelombang yang dahsyat itu melanda kehidupanku. Maukah Anda dan saya menjadi berkat bagi sesama, membawa anugerah Tuhan turun atas mereka? Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah diberitakan. Tolonglah kami menjadi pelaku firman dan tidak hanya mendengar firman, lalu melupakannya. Kami rindu Bapa dalam surga, apa yang terjadi pada John Newton boleh terjadi pada kami. Di tengah-tengah badai, anugerah Tuhan turun atas John Newton. Kami percaya anugerah yang sama boleh turun atas setiap kami, manakala kami merendahkan hati kami dan meminta Tuhan untuk datang dan bertindak atas kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami rindu, kami boleh Tuhan sentuh dengan firman-Mu yang Tuhan. Hati kami Tuhan ubahkan ya Tuhan. Ketika kami mendengar firman, kami menyambut firman dan mempersilakan firman untuk mengubah hati kami. Lebih daripada itu, kami mempersilakan firman untuk mengisi pikiran kami. Sehingga dari waktu ke waktu ya Tuhan, cara kami berpikir, cara kami memandang segala sesuatu selalu dari sudut pandang firman Tuhan. Kami boleh Tuhan pimpin dalam hidup ini karena firman Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami rindu Bapa dalam surga. Bukan hanya hati kami disentuh oleh firman, bukan hanya pikiran kami diisi oleh firman, tetapi kami juga beroleh perilaku yang baru oleh pengajaran itu. Kami rindu Bapa dalam surga, perilaku yang baru itu boleh nampak dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Biarlah anugerah di tengah badai bukan hanya kami alami, tetapi juga dialami oleh kekasih-kekasih kami, kerabat-kerabat kami, saudara-saudara kami ya Tuhan. Mereka yang mengalami kesusahan juga karena COVID-19 ini boleh menikmati anugerah Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat karena kami sudah sungguh Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman hari ini. Kiranya firman yang kita dengarkan dapat membangun jiwa kita dan roh kita semakin melekat kepada Dia. Karenanya kita akan akhiri ibadah ini. Buka hatimu, angkat tanganmu, arahkan wajahmu pada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kasih, pembelaan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah dan sempurna turun ke atasmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin.